Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim ala azizir rahim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Hernan Elis MPD, dan yang terhormat teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga sampai detik hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sandi Andesta Saputra, NIM 2212176 dari PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan kurikulum, di mana nantinya prinsip-prinsip perkembangan kurikulum itu terbagi menjadi dua. Ada prinsip umum dan ada prinsip khusus. Prinsip umum terbagi lagi menjadi 5. Ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip efisiensi, prinsip efektivitas. Kemudian ada prinsip khusus itu ada penentuan tunjukan pendidikan, pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, pemilihan proses belajar, mengajar, pemilihan media dan alat pembelajaran. Terus ada berkenan dengan penilaian. Yang nantinya di sini saya akan memaparkan materi prinsip umum, yaitu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, dan prinsip kontinuitas. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama ada prinsip relevansi. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu prinsip relevansi, mungkin tidak asing ya apa itu prinsip relevansi. Jadi di sini saya sedikit akan menjelaskan apa itu prinsip relevansi. Prinsip relevansi ada dua macam. Yang pertama, ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar kurikulum dan relevansi dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar maksudnya adalah tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan dan potensi peserta didik, serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat. Kurikulum pada dasarnya menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja di dalam masyarakat. Segala hal yang termuat dalam kurikulum hendaknya mempersiapkan siswa untuk tugas tersebut. Kurikulum bukan hanya mempersiapkan siswa untuk kehidupan di masa sekarang, tetapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Kurikulum juga harus relevan ke dalam, artinya harus ada kesesuaian dan konsistensi antara komponen-komponen kurikulum. Tujuan, isi, proses penyampaian, dan evaluasi harus sesuai dan relevan agar tercipta keterpaduan kurikulum. Itu tadi sedikit pemaparan materi tentang prinsip relevansi. Prinsip relevansi itu tadi ada dua, ada relevansi keluar kurikulum dan ada relevansi ke dalam kurikulum. Maksudnya itu relevansi keluar itu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi sudah dijelaskan sedikit apa itu prinsip relevansi. Mungkin teman-teman sudah rada mengerti apa itu prinsip relevansi yang tercakup dalam proses pembelajaran. Yang kedua, nantinya ada prinsip fleksibilitas. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu apa itu prinsip fleksibilitas.
nanti saya akan menjelaskan sedikit apa itu prinsip fleksibilitas. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya suatu kurikulum harus lentur, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan jenis atau jenjang pendidikan tertentu. Oleh karenanya, kurikulum harus bersifat fleksibel dalam artian memiliki alternatif lain dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip fleksibilitas berkaitan dengan dua kenyataan mendasar. Yang pertama, setiap siswa adalah makhluk individu yang unik, dan untuk itu diperlukan kurikulum yang luntur. Yang kedua, masyarakat akan terus berubah dan terdapat perubahan yang dapat diprediksi dan ada pula yang tidak. Oleh karenanya, kurikulum perlu dirancang untuk dapat memungkinkan siswa memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang mungkin terjadi. Kurikulum perlu mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, luntur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Itu tadi sedikit pemaparan materi tentang prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas tadi sudah dijelaskan bahwa prinsip fleksibilitas itu harus lentur, terutama dalam hal pelaksanaannya. Karena apa? Pada dasarnya kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan jenis atau jenjang pendidikan tertentu. Karena setiap siswa itu memiliki individu yang berbeda-beda dan unik. Oleh karenanya, prinsip fleksibilitas harus lentur agar bisa siswa-siswa itu mencapai tujuannya. Karena setiap siswa kan berbeda-beda dalam segi keterampilan ataupun dari segi sifatnya. Jadi sebagai pengajar kita harus bisa memahami karakter siswa-siswa tersebut agar bagaimana caranya siswa-siswa tersebut bisa mencapai tujuan yang ia inginkan. Mungkin tadi teman-teman sudah rada sedikit paham apa yang saya jelaskan tentang prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Apa itu prinsip kontinuitas? Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Prinsip kontinuitas itu prinsip yang artinya dalam pengembangan kurikulum perlu memperhatikan aspek keseimbangan antara kelas atau jenjang pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar proses pendidikan siswa dapat berjalan dengan berkesinambung antara jenjang yang lebih rendah dengan jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan pada kelas atau jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar untuk berlanjut ke kelas atau jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, agar terhindar dari ketidakmampuan awal siswa untuk melanjutkan pendidikan ke kelas atau jenjang yang lebih tinggi, hal ini juga dapat menghindari siswa dari adanya pengulangan-pengulangan program belajar yang tidak dibutuhkan, yang bisa menjadi pemborosan waktu, tenaga, serta dana. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antar pengembangan kurikulum dari berbagai kelas atau jenjang pendidikan. Nah, yang ketiga itu ada tadi prinsip kontinuitas, di mana prinsip kontinuitas itu sebagai pengajar kita harus memperhatikan aspek antar kelas atau jenjang pendidikan agar siswa itu bagaimana caranya tidak mengulang. Karena kan tahu sendiri kalau kita mengulang sekolah itu, apalagi yang di swasta kan, kita bisa bayar lagi, memperlambat waktu. Jadi kita sebagai pengajar itu harus bagaimana caranya siswa itu agar terus naik kelas.
walaupun pemahamannya rada lambat atau apa, kan namanya siswa beda-beda. Jadi sebagai pengajar kita makanya lebih harus tahu karakter siswa itu tersendiri. Jadi makanya kita sebagai guru harus memperhatikan siswa yang dalam proses belajarnya itu lambat. Jadi kita harus bisa mendekatkan siswa tersebut, ditanya apa kekurangannya, yang bikin dia sulit belajar itu apa. Jadi bagaimana caranya itu siswa agar tetap lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Karena tahu sendiri kalau kita mengulang di kelas itu kan kita pertama membuang waktu, yang kedua kita membuang tenaga. Jadi di dalam prinsip kontinuitas ini kita berprinsip bahwa siswa itu harus bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi, jangan sampai mengulang di kelas tersebut karena pemborosan waktu. Nah, sudah saya jelaskan semua tadi. Yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, dan yang terakhir tadi itu prinsip kontinuitas. Sebagai pengajar kita itu dalam prinsip perkembangan kurikulum kita harus memegang prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama itu ada prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Teman-teman semoga bisa memahami apa yang saya bacakan tadi, yang saya jelaskan tadi. Mohon maaf jika penjelasannya kurang membuat memahami, karena saya juga masih belajar. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.